Kewirausahaan di IPB University. Teman saya ini Pak Dr. Ahmad Gamal, Direktur dari Inovasi dan Sains Teknopark dari Universitas Indonesia, Ibu Dewi Mesyari Haryanti, Project Leader dari UKM Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Bapak Dr. Tatang Mutakin, Direktur Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Bappenas, Bapak Sutaro Wiryono, Senior Project Officer for Education at EDB Indonesia. Saya sangat senang sekali hari ini bisa memberikan welcome speech untuk para peserta, teman-teman semuanya di acara Incubating Indonesia Young Entrepreneur. Webinar ini adalah terselenggara atas kolaborasi antara Fakultas Ekonomi UI dan EDB sebagai bagian dari Indonesia Development Talk Webinar Series. Acara ini bertujuan untuk eksplor tentang berbagai macam pengetahuan dari implementasi program-program kewirausahaan dan bagaimana kita mendorong inkubasi bisnis bagi generasi muda. Para pembicara dan para partisipan yang saya hormati, kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa kepada perekonomian dan juga ketenaga kerjaan, di mana perekonomian di tahun 2020-2020 menurun, tapi alhamdulillah di tahun 2021 sudah kembali lagi dan pertumbuhan kita sudah positif 3,69%. Tetapi COVID ini telah membuat 2,67 pekerja kehilangan pekerjaan. Dan banyak juga saudara-saudara kita jatuh miskin. Sehingga perlu adanya urgent bagaimana pemerintah ini mensupport dan juga stakeholder memitigasi berbagai dampak negatif dari COVID ini. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong tenaga kerja atau selama pandemi ini yang pengangguran, bagaimana kita mendorong mengenai peran dari kewirausahaan. Sehingga ini menjadi penting kewirausahaan ini bagi anak-anak muda kita untuk membekali diri dan menjadi pengusaha-pengusaha muda di masa depan. Karena kalau lihat di Indonesia ini pengusaha-pengusaha ini masih sangat kecil sekali. Tetapi kita sangat senang sekali bahwa dari berbagai survei menunjukkan mahasiswa-mahasiswa ini ketika disurvei ternyata mereka pengen, sudah banyak sekali antusiasme menjadi wirausaha muda. Intinya wirausaha ini perlu didorong dan saya yakin hari ini akan ada beberapa ide-ide baru dari para pembicara bagaimana mendorong mengenai kewirausahaan di Indonesia khususnya bagi para anak-anak muda di Indonesia. Karena banyak sekali ini kalau bisa ngomong bahwa ada banyak yang kita selalu ngomong mengenai usaha kecil menengah, kewirausahaan gitu. Memang ada isu mengenai apakah kewirausahaan ataukah keterpaksaan ketika orang-orang memulai bisnis tersebut. Dan kalau kita bisa melihat dari laporan dari EDB yang dikeluarkan di bulan Desember 2021, bagaimana kita mendorong implementasi dan praktek-praktek inovasi bisnis menjadi kata kunci bagaimana mendorong pendidikan tentang kewirausahaan ini masuk di dalam kurikulum maupun pengajaran di berbagai universitas. Dan saya secara official pagi ini membuka, meng-highlight juga mengenai pembentukan dari renew antara EDB Depository Library at Universitas Indonesia yang ada di FEB UI. Dan saya ucapkan terima kasih kepada hari ini kepada para khususnya kepada EDB dan juga para pembicara yang hadir. Semoga hari ini kita banyak belajar, banyak insight dan banyak nantinya ada kolaborasi-kolaborasi
bukan hanya UI dengan EDB, tetapi juga dengan universitas-universitas lain untuk mendorong ya isu-isu tentang kewirausahaan bagi anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih, mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berseminar ya, berwebinar ya. Terima kasih, semoga banyak manfaat yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh atas kata pembukaannya, atas kata sambutannya, dan telah meng-highlight kenapa acara hari ini penting. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Bapak Jiro Tominaga selaku Country Director dari Asian Development Bank di Indonesia. Jiro, the time is yours, please. Thank you, Chai, and thank you, Pak Teguh, Bapak Teguh Dartanto, Dean, and the management of the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Selamat pagi, a very good morning to you all. I would like to join Pak Teguh in warmly welcoming you to today's event, Indonesia Development Talk webinar. This is the fourth webinar under the series, where participants and thought leaders discuss innovative approaches and solutions to development challenges in Indonesia. ADB is proud to organize this particular event today with the Faculty of Economics and Business of Universitas Indonesia. Today's webinar will discuss how we can encourage the growth and development of entrepreneurship for young Indonesians, with a particular focus on the development of startup incubation centers in universities. Our distinguished speakers will share their experience, good practices, and lessons learned from such incubation centers in Universitas Indonesia and IPB University. We will also discuss the overall challenges and opportunities in developing and scaling up entrepreneurship development programs. I hope this conversation will shed light on the effort and future support needed to expand such programs. I think today's topic is very timely, and that is because of three reasons. The first, startups are increasingly having an important role in Indonesian economy. There are many Indonesian startups that grow and develop into unicorns or even decacorns with a very high valuation. Second, technology-based businesses have also provided considerable employment to a level that we never imagined before. And third, many startup companies have opened up new ways for small and medium-sized businesses to sell their products and services. Therefore, it is appropriate that the government and the business community continue to explore the potential and foster the talent and interest of young Indonesians to develop their business through digital platforms. Looking forward, I'm optimistic that Indonesia's higher education institutions will produce many more new startups that can benefit the people. The opportunity is wide open with a large population of about 270 million, of which more than 50% at some level of digital literacy. The demographic bonus in the coming years will even provide favorable atmosphere, given that the proportion of the productive age of the population will be greater than that of other age groups for some time to come. Meanwhile, the interest of young Indonesians to develop startups is also high compared to other countries in the region. Therefore, we believe universities have gone through the right direction by taking initiatives to strengthen innovation and research and to grow startups through the incubation processes by developing and strengthening their sciences and technoparks. I hope this webinar can discuss the ways we can do that
with greater details. However, for now, I'd like to reiterate ADB's readiness to collaborate in developing innovation and entrepreneurship, including by supporting the development of the science and technoparks in universities. Building on our network that spans across our region and beyond, ADB can provide not only financing, but also experience and expertise from other member countries to facilitate the process of transformation of startup development in Indonesia. In closing, I would like to thank all the speakers from BAPENAS, Universitas Indonesia, and IPB University for sparing their time to share their insights and experience on the topic with us. I would like to thank all the committee that have prepared this event. Without further ado, I wish us very rich and productive discussions. Terima kasih. Thank you. Thank you, Jiro, for the warm opening remarks. Terima kasih sekali lagi telah membuka acara ini, dan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi bila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan penerjemahan, layanannya tersedia di bagian bawah. Namun diskusi ini akan kita bawakan umumnya dalam bahasa Indonesia, karena sebagian besar dari audiens kita adalah berbahasa Indonesia. Saya sepertinya tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan kenapa pendidikan di bidang kewirausahaan itu sangat penting di Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri telah menegaskan dalam berbagai pidato beliau bahwa Indonesia memiliki masa depan yang ada di tangan para wirausahawannya atau dan seluruh pengusahanya. Jadi pengembangan kewirausahaan itu merupakan cara yang sangat strategis untuk dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia dan juga membantu dalam semoga menurunkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi di kalangan pemuda. Dalam konteks ini, banyak kementerian di Indonesia telah memasukkan komponen kewirausahaan ini dalam program kerjanya. Dan salah satunya adalah Kementerian Pendidikan yang juga telah secara eksplisit menjadikan upaya untuk mendorong perwujudan tenaga kerja atau angkatan kerja yang dibekali keahlian kewirausahaan adalah salah satu kunci bagi pengembangan atau pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Hari ini kita akan banyak berbicara mengenai pusat-pusat inkubasi kewirausahaan yang saat ini sedang dikembangkan atau sudah berjalan di berbagai kampus di Indonesia. Salah duanya sebenarnya adalah di IPB dan juga di UI. Oleh karena itu, pagi ini kita akan membuka dialog kita dengan mengundang pembicara dari IPB University. Tapi saya lihat mungkin belum ada di panelis. Izinkan kami mengundang Prof. Erika Budiarti Lakoni, Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis dan Kewirausahaan IPB. Apakah sudah hadir? Sepertinya belum hadir di panelis, mungkin sedang dalam proses bergabung. Izinkan kalau begitu kami hendak mengundang pembicara yang kedua, yaitu adalah Bapak Dr. Ahmad Gamal, Director for Innovation and Science Technopark dari Universitas Indonesia, yang akan berbagi mengenai lesson learn ya Pak ya, dan juga pengalaman secara umum dalam pengembangan pusat inkubasi bisnis di UI. Silakan Pak Gamal, waktu dan tempat kami persilahkan. 5 menit Pak. Terima kasih Pak Cahyadi, yang saya hormati Pak Dekan FEB, sahabat saya Pak Teguh Dartanto, yang saya hormati dari ADB Pak Jiro Tominaga, Pak Sutarum, dan Bapak Ibu yang lain. Saya lihat juga ada Bapak Tatang Mutakin dari BAPENAS dan juga guru saya Prof. Erika Lakoni ya. Saya mohon izin, waktunya sangat sempit dan saya diminta untuk menyampaikan mengenai
tantangan dan harapan begitu ya mengenai program inkubasi bisnis. Dan karena sangat sulit untuk menyampaikan itu dalam 5 menit, barangkali saya akan menyampaikannya secara verbal saja, lalu kemudian saya akan menunjukkan kira-kira bagaimana kami mencoba begitu ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Sebetulnya tantangan inkubasi bisnis di Indonesia sangat banyak. Jadi tantangan infrastruktur, lalu kemudian tantangan pembiayaan atau pendanaan, tantangan sumber daya manusia, tantangan untuk melakukan sertifikasi, tantangan untuk ketidaktersediaan ekosistem dan seterusnya begitu. Dan karena tantangannya begitu banyak, sebetulnya ya sangat sulit kalau kemudian kita harus menghadapi semuanya. Tapi saya ingin address satu hal. Yang paling berat sebetulnya adalah bahwa yang namanya startup journey atau perjalanan untuk mendirikan usaha rintisan itu sebetulnya berbeda-beda begitu ya, sangat jauh dari satu startup dengan startup yang lainnya begitu, sehingga kemudian kita harus sangat fleksibel untuk menciptakan program inkubasi yang tidak bersifat tidak relevan bagi sebuah startup gitu. Tapi di sisi yang lain kan kalau kita hanya menginkubasi satu startup setahun begitu ya, itu ya tentunya tidak terlalu cost efficient dan juga tidak terlalu bermanfaat gitu. Sehingga kemudian kita harus punya struktur bahwa kalau kita menginkubasi beberapa startup, kita harus punya struktur untuk setidaknya ada beberapa startup yang mungkin menjalani fase atau proses yang sama begitu. Jadi ada gium lamanya kan sebetulnya ya there is no one size fits all gitu ya. Tapi mungkin there are three sizes that would not fit all, but would fit some, kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi tahapan-tahapan yang sedang dilalui oleh startup, milestone-nya apa saja, lalu kemudian berdasarkan identifikasi tersebut, gimana caranya agar kita bisa memberikan struktur dan memberikan milestone apa yang harus dilalui oleh setiap startup. Maka kemudian, mohon maaf, ini adalah gambaran besar bahwa karena kami mulai berpikir ke arah sana, walaupun pendanaan yang kami terima setiap tahun itu semakin besar, tapi sebetulnya kami menjadi jauh lebih selektif terhadap startup seperti apa yang bisa kami inkubasi. Sehingga di tahun 2020 dan tahun 2021 kami justru mengecilkan jumlah startup yang kami inkubasi begitu ya, bukan membesarkan, karena kami ingin lebih fokus dan lebih bisa memahami milestone yang dihadapi oleh startup. Nah, ini yang kemudian kami lakukan. Jadi startup setelah mereka mengajukan proposal, kami akan melakukan proses seleksi. Untuk semua startup kami berikan bootcamp yang sama. Jadi mereka akan mendapatkan pelatihan Startup 101, Business Model Canvas, pendaftaran kekayaan intelektual, dan bagaimana membangun tim yang baik begitu ya. Tapi kemudian kami akan identifikasi sebetulnya startup ini ada di tahapan mana. Kalau mereka di tahapan yang sangat awal, yang tahapannya masih sangat idealis gitu ya, teman-teman yang punya ide lucu-lucu, tapi ide yang lucu-lucu itu seringkali mungkin tidak tervalidasi dengan baik, maka kemudian kami akan ikut sertakan mereka dalam skema problem solution fit. Artinya sebetulnya fokus dan prioritas mereka adalah memvalidasi problemnya dan memvalidasi solusinya. Artinya mereka harus secara statistik berdasarkan bukti empiris begitu ya, mereka melakukan penelitian mengenai atau melakukan survei kepada sejumlah orang, apakah betul memang yang saya anggap sebagai problem ini adalah problem, dan apakah yang saya usulkan sebagai solusi ini menurut mereka menyelesaikan masalah yang saya saya pikir bagus begitu ya. Sehingga kemudian outputnya adalah MVP begitu ya. Kami berikan pendanaan yang tidak terlalu besar, tetapi yang lebih fokus adalah sebetulnya kami berikan support untuk mereka melakukan survei. Lalu kemudian kalau misalnya mereka sudah melalui tahapan itu, maka kemudian kami masukkan mereka ke dalam skema product market fit, di mana fokusnya adalah mengembangkan produk. Jadi tidak semua startup yang masuk ke program inkubasi di UI itu memang diizinkan untuk mengembangkan produk. Kalau mereka memang tidak mampu memvalidasi problem dan solusinya, maka kemudian kami tidak ikut sertakan mereka dalam skema product market fit. Dan tidak semua startup juga kami ikut sertakan dalam fase scale up. Artinya kalau misalnya mereka gagal mengembangkan produk, maka kemudian mereka harus mengulang, atau kalau misalnya mereka memang tidak mampu dan tidak bisa membangun tim yang sanggup melakukan validasi terhadap produknya, validasi terhadap marketnya, validasi terhadap bisnis modelnya,
maka kemudian kami tidak izinkan mereka untuk melalui fase scale up gitu. Di fase scale up inilah kami memberikan pendanaan yang cukup serius ya, angkanya ya cukuplah kira-kira untuk mereka melakukan proses melegalisasi perusahaannya, lalu kemudian mulai menata finance manajemennya gitu ya, lalu kemudian mulai berpikir mengenai growth dan berusaha mendorong sales lebih tinggi, dan ya harapannya juga kemudian bisa mendekati berbagai venture capitalist dan angel investor untuk mendapatkan pendanaan lebih lanjut gitu ya. Artinya sebetulnya there is no one size fits all, but maybe there are 2 or 3 sizes that would fit some gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sekitar 120 startup yang sudah diinkubasi oleh UI sejak 2017, kita bisa lihat bahwa ternyata tidak semua yang sukses itu adalah yang melalui fase scale up gitu ya. Artinya journey-nya mereka memang sangat berbeda dengan journey-nya startup-startup yang lain. Salah satu startup yang saat ini sangat besar adalah Flip ya. Flip adalah perusahaan yang saat ini dipakai untuk kita bisa transfer antar bank tanpa keluar biaya begitu ya. Mereka malah tidak pernah mendapatkan pendanaan dari DISTP atau sebelumnya DIIB UI ya. Mereka hanya pernah ikut pra-inkubasi, artinya mereka hanya mendapatkan berbagai pelatihan untuk startup, lalu kemudian mereka mencari jalan sendiri begitu, sehingga kemudian mereka bisa sukses sekarang. Bandingkan dengan misalnya Maskit yang memang mendapatkan pendanaan dari kami, lalu kemudian mendapatkan lagi pendanaan dari Kementerian Riset dan Teknologi atau BRIN gitu ya. Saat ini Maskit nilai sales setiap tahunnya sudah sekitar 3 miliar. Jadi kalau kita ambil pedoman dari misalnya Silicon Valley, biasanya berapa sih valuasi perusahaan, ya kita bisa kalikan sales 3, 4, atau kadang-kadang ada yang pakai 10 kali sales begitu ya. Jadi artinya valuasinya sudah di atas 10 miliar begitu. Artinya tidak selalu berarti pendanaan itu kemudian berkorelasi positif dengan kesuksesan dari startup. Kalau kita berhasil mengidentifikasi sebetulnya startup ini membutuhkan support seperti apa, karena kita mengaitkan atau menarik relevansinya dengan milestone yang sedang mereka hadapi, maka kemudian kita akan lebih cost efficient, akan jauh lebih resourceful, dan akan kemudian jauh lebih tinggi tingkat suksesnya begitu. Ini mungkin pelajaran yang bisa kami ambil dari pengalaman kami menginkubasi para startup di UI. Mudah-mudahan memang bisa menjadi pelajaran dan bisa kita manfaatkan bersama. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Cahyadi. Terima kasih banyak Pak Gamal atas sharingnya yang benar-benar sangat timely, sangat singkat. Tapi kita dapat message-nya, saya rasa penting sekali bahwa there is no one size fits all dalam pengembangan upaya kewirausahaan, karena nature-nya beda-beda, dan juga penting untuk di sisi yang sama juga penting untuk memastikan adanya cost effectiveness dalam pengembangan ini ya. Jadi itulah saya rasa salah satu tantangan dari upaya pengembangan kewirausahaan melalui pusat inkubasi bisnis ini. Saya lihat Ibu Erika masih belum bergabung. Saya mendapatkan kabar bahwa masih ada kesulitan teknis dari pihak beliau untuk bergabung. Kalau boleh saya hendak kalau boleh saya hendak mengundang pembicara selanjutnya yang akan mengelaborasi secara umum. Jadi mungkin kita agak lompat sedikit sekarang ke topik yang lebih luas secara umum. Apakah sebenarnya tantangan secara umum dan juga peluang-peluang yang ada dalam pengembangan program-program kewirausahaan ini? Mungkin nanti ada beberapa poin yang tadi saya rasa sudah di-highlight oleh Pak Gamal yang mungkin bisa di-highlight lagi nanti dan mungkin diekstrapolasikan dalam konteks Indonesia secara luas. Untuk itu kami hendak mengundang Ibu Dewi Maisari Haryanti selaku project leader dari UKM Indonesia sebagai bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kepada Ibu Dewi, apakah sudah ada? Sudah ada. Baik. Selamat pagi Ibu Dewi. Sepertinya Ibu masih pagi. Ya, silakan. Selamat pagi Ibu Dewi. Ya, suaranya sudah terdengar. Silakan Bu. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. I would like to
present my topics with bahasa Indonesia ya. Terima kasih semuanya, Pak Dekan, Mas Gamal, Mas Cahyadi, semuanya, Pak Teguh. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pada forum ini. Saya sekedar menambahkan mungkin ya poin-poin dari Pak Gamal berdasarkan pengalaman yang sedikit berbeda. Saya coba menyampaikannya dengan concise juga. Jadi pengalaman kalau di UKM Indonesia, kami sering terlibat dengan beberapa brand untuk menggarap beberapa program entrepreneurship tertentu. Jadi seperti DBS Social Entrepreneurship Program, dan pada tahun 2019 juga bersama Universitas Indonesia, kami membuat sebuah program accelerator program di tahun 2019 yang bernama UI Works. Dan di ukmindonesia.id kami juga menjalankan banyak sekali program pelatihan maupun bootcamp untuk micro entrepreneurs dan UKM secara umum. Dan saya sendiri juga mulai menjadi personal investors in several ventures. Jadi pernah rugi lah, hilang uang juga, investasi ke mahasiswa, yang salah satunya ada di list Mas Gamal tadi. Jadi pernah juga, jadi kita di sini yang saya pengen sharing gitu ya, bahwa kalau membangun scalable business is easy, Indonesia won't have more than 7 million unemployed youth. Jadi kita mesti memang pikir dan menganggap bahwa grooming entrepreneurs, apalagi yang persisten dan inovatif, is not easy. Karena dia nggak easy, maka investasinya tuh pun memang tidak bisa sedikit gitu. Dari pengalaman bertahun-tahun kurang lebih ini beberapa contoh kasus yang sukses dan bisa berkembang sendiri sekarang gitu ya, ada yang mendapatkan investor, ada yang bootstrapping, jadi dari laba diputar kembali sampai akhirnya berkembang gitu ya. Jadi seperti kata Mas Gamal tadi, banyak cerita yang berbeda-beda. Nah, dari pengalaman saya menjalankan beberapa program tadi, baik bersama Universitas Indonesia maupun bersama brand, itu untuk yang kasus anak muda, yang students sama fresh graduate gitu ya, saya bisa mungkin 5 hal ini ya key challenge-nya gitu. Pertama, anak muda ini tuh they still do not reflectively understand their passion. Masih coba-coba, ini kayaknya keren nih, bikin ini kayaknya keren nih, bikin ini. They haven't know themselves yet. Jadi their purpose of life itu yang belum di deep dive. And then they have a lot of school schedules and assignments. Tugas, harusnya market validation minggu depan ditunda karena ada tugas ini, tugas itu gitu ya. And then once they're becoming fresh graduates, some of their friends itu udah punya professional career, gaji sekian, ini sekian. 3 bulan pertama setelah lulus, mamah papah nggak nanya-nanya, nggak memberi tekanan. Tapi setelah 6 bulan lewat, bisnisnya dia belum terlalu take off, social pressure-nya makin tinggi, karena tidak hanya dari teman, tapi juga dari orang tua. Dan tekanan tersebut akhirnya membuat mereka start to change their mind. Gitu, kayaknya ini bukan jalan saya kali ya. And then some cases along the process they actually find a way to a new type that they like dan they want to pursue. Jadi saya pernah kasus, saya udah invest ke venture ini, student Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sampai akhirnya pengalaman pertama saya ngurus pembubaran PT, ya itu gitu ya, karena PT-nya harus dibubarkan, karena ternyata founder utamanya dan CEO-nya, gara-gara dia anak akuntansi dan harus magang, dia bilang setelah magang, dia jadi merasa dia suka dunia auditing. Dan jadi pengen fokus di situ. Startup-nya jadinya nggak diurusin, timnya mulai marah sama dia, gara-gara dia sebagai CEO nggak deliver sama sekali soal direction dan lain-lain. So, I lose money there. Nah, di situ nomor 5,
kebanyakan kasus juga memang sangat jarang ketersediaan dedicated mentor. Biasanya sesi mentoring itu hanya bisa didapatkan kalau ada sesinya, ada jadwal acaranya gitu. Dan jarang sekali ada kesempatan untuk one-on-one mentoring. Padahal di kasus-kasus tertentu ini yang paling dibutuhkan, makanya saya bold. Nah, lalu bagaimana dengan challenge untuk yang sudah alumni, gitu ya? Jadi dia bukan students lagi atau fresh graduate, dia udah masih under 35 tapi sudah punya work experience. Nah, kalau yang di sini biasanya udah bukan masalah purpose atau passion lagi. Karena mereka tuh sebenarnya udah punya karir, tapi tetap pengen mulai bisnis. Artinya dia tuh udah ketemu passionnya dan dia tuh mau ngejar ini sebagai purpose-nya dia gitu. Nah, dan mereka juga udah nggak peduli tuh sama peer pressures dari kesuksesan temannya yang lain, temannya A, yang B, mereka udah get through with that gitu ya. Tinggal istri atau suami sama parents, social pressures nih. Dari teman dia udah nggak peduli lagi. Nah, nomor 2, sama masalahnya, dedicated mentors-nya nih, yang bisa mereka tanya kapanpun, mereka bisa telepon malam-malam ketika kepikiran mungkin, dan diangkat sama mentornya gitu ya. Dan yang paling susah lagi adalah nomor 3. Ini yang kalau saya meminjam istilahnya Pak Gita Wirjawan, itu uang sabar. Uang sabar tuh susah banget dicari gitu ya. Passion and crazy capital that are willing to take risk and play a long game to support innovation. Nah, ini di luar negeri banyak, di Silicon Valley banyak, ada gitu ya. Tapi di Indonesia itu sangat susah. Padahal untuk bisa sampai ke tipping point tertentu ini runway-nya mesti panjang gitu ya. Nah, opportunities berikutnya untuk opportunities, saya pikir sebagai salah satu dosen kewirausahaan juga di Universitas Indonesia, I think we are already on the right path ya, dari segala susunan program yang tertata di sini gitu ya. Kita mulai tahun ini ada staging entrepreneurship courses, jadi courses-nya nanti akan dibikin ada introduction, ada lanjutan gitu ya. Nah, di introduction ini menariknya, kalau di silabus di Fakultas Ekonomi itu ada metode yang memang nanti sifatnya di 2 pertemuan pertama itu lebih reflektif gitu. Nah, saya sebagai salah satu pengajar sangat berharap melalui mata kuliah ini kita tuh semacam bisa mengakselerasi mahasiswa untuk lebih cepat menemukan purpose-nya, passion-nya gitu. Karena saya dulu ketemu passion saya ternyata di dunia ini aja tuh setelah lulus gitu, kelamaan. Kalau mereka ketemu waktu udah dari sejak kuliah, they will have much better decision moving forward gitu. Nah, jadi saya sangat berharap besar lewat mata kuliah kewirausahaan ini, karena di silabusnya kita udah susun seperti itu, dan cukup di introduction itu cukup sampai mereka bisa menemukan dan memvalidasi bahwa apakah benar solution mereka itu relevan dengan problemnya. Dan problemnya itu relevan sama passionnya dia, bahwa dia tuh memang pengen mecahin problem itu gitu. Nah, ini yang introduction class. Nah, nanti di prototyping class itu next courses-nya mereka bisa fokus ke product market fit. Nah, saya tambahkan di sini adalah service. Jadi bukan hanya produk fisik yang harus dilahirkan atau digital apps yang harus dihasilkan, karena udah ada beberapa contoh mahasiswa juga itu, dan saya pikir gig ekonomi itu akan menjadi bagian dari masa depan, di mana kita bisa memulai bisnis di bidang service yang fokusnya itu jadi kayak trade agency service. Jadi kerjaannya dia itu piawai memetakan pasar sampai spesifik. Oh, ternyata kalau di Kongo yang dipikir orang nggak ada masa depan gitu ya, ternyata ada potential marketnya spesifik untuk produk X gitu ya. Nah, nanti dia cari produk X ini bisa diproduksi dengan baik oleh siapa gitu. Nanti dia yang connect-connect pasar, and then dia dapat komisi dari situ. Nah, ini saya pikir kita nggak perlu mendorong mahasiswa atau anak muda untuk selalu ciptakan produk. Mereka juga bisa jadi trade agency ini, dan ini sangat penting karena nadi-nadi perekonomian transaksi kalau nggak ada yang ngejalanin ini, atau saya sebut kayak Jerry Maguire gitu ya, dia agent sport gitu yang mempertemukan klub sama atlet gitu, ini nggak akan jalan gitu.
Nah, mungkin setelah itu nanti ada business plan competition dan akan keren lagi kalau misalnya selected business plan ini dapat kita kasih kesempatan bagi mahasiswa tersebut kayak full free 1 semester untuk jalanin bisnis tapi tetap dapat SKS. I don't know whether it's possible, tapi di kampus Merdeka bisa nggak sih Pak Teguh kayak gitu? Jadi tapi hanya selected business plan-nya gitu. Ada mekanisme lah yang perlu diciptakan. Karena kalau enggak kayak gitu nanti masalah yang tadi ada tugas Bu, ada ini Bu, udah semuanya jadi nggak jalan lagi gitu. Nah ini some ideas, some opportunities. Kalau untuk alumni gimana? Nah kalau untuk alumni saya tuh dari dulu yang di beberapa kesempatan saya sampaikan, pernah saya sampaikan juga ke LPDP, itu soal scholarship untuk innovation driven entrepreneurs. Jadi saya tuh karena kita, menurut saya jadi mencetak dosen tuh, mencetak wirausaha yang inovatif dan bisa scalable itu sama sulitnya atau mungkin bahkan lebih sulit daripada nyetak dosen. Nah, dosen aja sekolah dibayari 2 tahun, 3 tahun. Dikasih stipend supaya bisa sekolah dengan lancar, supaya sekolah dengan lancar, nggak usah mikirin biaya-biaya itu. Nah, bisa nggak sih logik yang sama tuh kita pakai untuk selected innovation driven entrepreneurs gitu ya, yang mereka sudah punya prototype, sudah punya traction yang baik gitu ya, tapi kita pengen kasih runway yang lebih panjang untuk mereka by taking away their overhead. Jadi mereka nggak usah lagi mikirin beberapa overhead yang memberatkan. Contohnya basic monthly stipends untuk key management, founders-nya. Jadi kayak beasiswa persis gitu. Kalau S3 3 tahun, kalau S2 2 tahun atau 1 tahun. Terus infrastruktur yang tadi kalau di UI sudah mulai diberikan juga dari office space, pendaftaran pendirian PT gitu ya. Terus kemudian yang paling penting juga adalah experience and thematic mentors ini gitu. Mentor yang ahli bidang pajak siapa, terus tapi juga mentor yang ahli di sektor X siapa gitu ya. Jadi ini ada datanya. Dan tentu advanced business management training seperti team development dan lain-lain tadi. Sama ya bisa nggak nih kalau kita jadi inkubator atau kita bikin program apa gitu ya, kita juga kayaknya perlu mapping database-nya gitu. Database dari partner-partner investor network, mana yang cukup passion, mana yang cukup crazy, mana yang cukup impact driven, even though I don't know whether they do really exist ya, kalau di Indonesia tidak even exist gitu. Kalau exist di mana ini orang-orang? Nah, seperti itu. Jadi secara umum itu tadi, tapi yang saya highlight dari tadi adalah mentor. Karena bagi saya mentor ini penting sekali di proses inkubasi maupun akselerasi. Karena pengalamannya mentor sama jaringannya dia, teman-temannya dia. Ini tuh penting sekali. Yang pertama untuk mencegah youngsters to make an unnecessary mistake because they have the brain, they have the passion, but they don't have the experience. Jadi keputusan itu kalau mereka consult dulu ke mentornya jauh lebih baik dibanding tanpa consult. Terus ini juga kalau misalnya sebuah startup ada daftar mempublikasikan mentor tertentu gitu ya, itu help sending positive signal to potential investors. Jadi itu membantu investor tuh mau masuk juga gitu. Nah masalahnya good mentors tuh very busy, their time is very precious. Good entrepreneurs only want good mentors. Jadi yang entrepreneurs yang bagus, startup yang bagus, maunya mentorsnya yang bagus juga. Gitu. Dan program mentoring yang efektif, itu harusnya nggak cuma 1-2 kali event, meeting, supaya bisa effectively, maybe it should be arranged like dosen pembimbing disertasi, gitu. Yang meetingnya tuh berkala, gitu. Seperti itu, gitu. 2 years minimum, maybe, gitu. So, in conclusion, mentoring program is expensive. How to make it cheaper? Nah, yang saya pikirkan, yang saya kebayang adalah bagaimana kalau selected mentors itu dikasih opportunity untuk also dapat equity ke selected startup-nya. Can this be a solution? I don't know, but that's all I can share for today. Thank you so much for the opportunity. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas sharingnya. Saya rasa ini sangat bermanfaat sekali overview ini dan juga banyak sekali ide-ide hal yang saya tangkap yang
juga merasuk ke saya sendiri sebagai pendengar di sini adalah perlunya mentor, pentingnya mentor dalam segala kegiatan usaha ya, karena itu akan membantu kita untuk mengarahkan, membantu kita untuk mengetahui passion kita dan juga peluang-peluang yang ada. Dan Ibu Dewi juga sudah berbagi mengenai berbagai peluang untuk pelatihan ya atau pengajaran di bidang kewirausahaan baik bagi mahasiswa maupun bagi para alumninya. Bagaimana mahasiswa bisa memiliki fokus terhadap passionnya, dan bagi alumni saya rasa bagaimana mengurangi burden of entry untuk masuk ke dunia wirausaha ini, baik dari segi finansial maupun dari segi infrastruktur yang tadi sudah dilakukan juga oleh UI, dan juga network. Saya rasa penting juga bagaimana dia bisa mendapatkan network dengan cepat, dan juga kembali lagi ke isu mentorship tadi, itu yang paling penting. Nah, kebetulan terima kasih banyak, sekarang sudah ada Ibu Profesor Erika di jajaran panelis. Waalaikumsalam Ibu. Tadi mungkin Ibu Dewi telah memberikan penjabarannya, dan silakan Prof. Erika untuk berbagi bagaimana penerapan pusat inkubasi ini di IPB University, dan juga mungkin merefleksikan beberapa poin-poin yang tadi diangkat oleh Ibu Dewi, apakah sudah berhasil diterapkan di IPB University dan apa tantangannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Yang saya hormati, di sini ada Pak Sutarum, Pak Tatang, kemudian sahabat saya Mas Gamal yang selalu bersama-sama 4 STP, kemudian ada Mas Teguh, kemudian Ibu Dewi, salam kenal, dan seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi saya tanya Pak Sutarum, karena kebetulan saya pagi ini walaupun jadi wakil rektor, tugas saya adalah dosen, jadi saya tidak pernah meninggalkan kuliah. Kebetulan Pak Sutarum dan Pak Cahyadi pagi ini saya kuliahnya kelas besar, sehingga tidak bisa, karena kita untuk S1 itu adalah tersentralisasi Pak Sutarum dengan IPB, jadi agak sulit untuk menggeser-geser waktu. Kemudian saya cek Pak Rohani dan para wakil kami adalah Pak Rohani dan Pak Tri, katanya Bunda nggak bisa, Pak Sutarum bilang adalah biar gendernya, katanya oh gitu. Baik, terima kasih sekali IPB diberikan kesempatan untuk sharing ya Bu Dewi. Jadi saya sangat senang kita sama-sama, karena IPB, UI, ITB, UGM adalah 4 STP yang diharapkan mengemban tugas ya Mas Gamal ya. Bagaimana kita melakukan hilirisasi semua dari invensi hasil karya perguruan tinggi, begitu banyak dana yang dikeluarkan hanya jadi adalah artikel. Dan ada jadi untuk kita naik pangkat untuk diri kita sendiri, untuk perguruan tinggi. Tapi ke depan kita diminta untuk banyak manfaatnya untuk masyarakat. Oleh sebab itu harus kita hilirkan antara invensi menuju inovasi. Saya sepakat Bu Dewi. Oleh sebab itu IPB saat ini sangat semangat sekali untuk itu, bahkan khusus untuk wakil rektornya adalah sudah diganti tadinya. Pertama kali saya dilantik, mungkin saya cerita sebentar. Saya dilantik Pak Sutarum adalah 2018 adalah wakil rektor bidang inovasi bisnis dan entrepreneur, kewirausahaan. Tapi karena kewirausahaan itu adalah targetnya untuk KWR1, saya serahkan ke WR1 Pak Sutarum. Tapi maknanya tetap ada di kami. Sehingga saya dirubah menjadi wakil rektor bidang inovasi dan bisnis, sekaligus ditugaskan kembali kepada kawasan Sains dan Teknopark. Dan IPB merasa perlu bahwa untuk menjadikan seorang entrepreneur yang unggul itu tidak by accident Bu Dewi, tapi harus Pak Tatang. Assalamualaikum Pak Tatang. Tapi adalah terstruktur. Oleh sebab itu IPB saat ini untuk incoming student itu menggunakan yang namanya talenta mapping. Di talenta mapping itulah kita bisa lihat mana yang akan jadi lecturer, mana yang akan jadi peneliti, dan mana yang akan jadi entrepreneur. Tapi ternyata dari hasil talent mapping Pak Sutarum, sangat ini sekali, hampir lebih dari 50% mereka mengatakan saya ingin jadi seorang entrepreneur. Nah inilah yang kita tangkap. Jadi kalau demikian artinya dosennya harus punya mengarahkan ke sana atau mentornya. Izin saya boleh share screen. Saya tadi memilah-milah sambil saya kasih kuliah, takut saya kelebihan waktu. Pak Sutarum waktuku 5-7 menit ya. Saya coba cepat nanti. Baik. Saya coba ya share, ini adalah SSTP-nya, mudah-mudahan saya tidak salah mengambil. Apakah sudah terlihat nih?
Sudah, Bu. Sudah lihat, Ya. Baik, saya coba. Ini adalah yang mungkin disusun oleh tim kami, adalah karena diminta adalah recommendation for improving development program untuk incubating young entrepreneur. Tentunya untuk Science Technopark IPB tidak akan keluar dari visi dari IPB University. Kita ingin menjadi perguruan tinggi berbasis inovasi ke depan, kemandirian dengan Techno-Socio Entrepreneurial University, dan bidang kita yang selalu kita sepakati berempat bahwa bidang IPB adalah pertanian, kelautan, dan bioscience. Dan tentunya dasar hukum untuk Science Technopark yang ada di kami adalah banyak sekali. Dan kalau kita lihat bahwa STP IPB ini adalah rule-nya dari undang-undang dan PT dan Permen, tapi adalah keputusan MWA bahwa adanya lembaga IPB saat yang lalu adalah memiliki satu lembaga adalah lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Namun kami berpikir apakah cukup dengan hanya LPPM? Karena LPPM itu adalah riset untuk kajian keilmuan. Nah, setelah hasilnya ada diapakan? Itulah kita IPB membentuk lagi ada satu lembaga yang namanya Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Pak Cahyadi, yang kita sebut kalau itu adalah STP. Jadi di sanalah beberapa regulasi yang ada di kita sehingga MWA merasa perlu untuk melakukan itu. Bagaimana yang dilakukan adalah dengan kemudian diturunkan di SK Rektor terhadap untuk STP. Dan tentunya di STP ini diharapkan menjadi tempat wadah untuk downstreaming antara aset invensi untuk menuju inovasi, kepakaran mahasiswa, dan juga keterampilan dan juga ability dari mahasiswa, aset, dan sebagainya. Tentunya kita berharap seluruhnya nanti muaranya ada royalti dan sebagainya. Ini adalah satu kesatuan sehingga kawasan Sains Technopark IPB itu direct adalah langsung di bawah rektor. Kebetulan saya wakil rektor ditugaskan untuk menjadi kepala Sains Technopark. Jadi itu adalah satu kemudahan untuk kami bisa berdialog cepat dengan Pak Rektor, kemudian lanjut untuk ke MWA. Kita lihat bahwa di sini Sains Technopark yang ada di Taman Kencana ini adalah medianya. Namun di sini adalah home base-nya, tetapi kita memiliki Sains Technopark di berbagai lokasi yang kita harapkan bahwa IPB University adalah Sains Technopark. Bagaimana kita mengembangkan inovasi, melakukan inkubasi bisnis untuk para tenan kita startup, ahli teknologi, dan mendorong untuk mendapatkan sosial ekonomi. Nah, inilah kekuatan yang ada di kami, Pak Cahyadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti bisa main ke kami, inilah teman-teman adik-adik saya yang melakukan pendampingan untuk para startup yang alhamdulillah sekarang hampir 400 startup yang dibina oleh kita. Kemudian ini adalah master plan yang insya Allah master plan ini adalah tempat gedung CRC yang sudah ada. Ini adalah gedung teaching industry. Disinilah nanti para startup muda yang mereka mengembangkan bisnis berbasis inovasi para dosen bersama mahasiswa, bahkan dari mahasiswa sendiri yang mereka punya inovasi kita lakukan untuk pengembangannya. Dari sinilah insya Allah tahun ini Pak Sutarum dan Pak Tata insya Allah kami sudah mulai akan tender untuk multi tenant. Begitu semangatnya kita untuk memfasilitasi para alumni maupun mahasiswa dan masyarakat untuk menjadi seorang entrepreneur sejati yang tangguh tentunya dengan survive dengan kondisi sekarang. Kita akan membangun di sini adalah 6 lantai dengan basement untuk tempat mereka room para startup yang mereka bisa didampingi secara kontinu oleh kami. Ini ada di sini, kemudian insya Allah nanti ini semua berkembang, ini adalah satu kawasan. Kami mengundang untuk kita hadir, waktu itu Ibu Wakil Rektor mohon izin, waktu beliau hadir ke IPB saya ditugaskan Pak Rektor, jadi saya tidak bisa mendampingi. Jadi kalau kita lihat the role business incubator of the STP, kita bisa lihat dia sebagai jembatan. Adalah sebagai intermediate institusi untuk sebagai jembatan university untuk nearly dengan industri. Jadi kalau kita bicara sekarang triple helix bahkan menuju pentahelix, ini kita harus nyata lakukan. Ada 3, ada perguruan tinggi, ada government, dan ada mitra industri. Kalau ini kolaborasi sangat indah, saya pikir ini suatu hal yang sangat positif menumbuh kembangkan para pemula pembisnis itu bisa tumbuh dan berkembang. Ini kami buktikan. Pada saat IPB mendapat 25 miliar dengan 34 inovasi para dosen bersama mahasiswa yang kita hilirisasi melalui program Kedaireka,
Ini hampir 70% sekarang ini kami sedang melakukan SPK untuk dilakukan bisnisnya melalui tenan-tenan yang dilatih oleh kita dan mereka melakukan produksinya. Jadi dari invensi yang menuju sampai TRL 6789 ini yang jangan sampai masuk ke lembah kematian, inilah sebagai media untuk tadi mahasiswa kita yang sudah terpilih dari beberapa talenta mapping itu kami arahkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, inilah yang kita gunakan. Jadi teknik apa yang dilakukan, ada dengan inovator, kita lakukan beberapa kegiatan. Nah, ini adalah downstream invention menuju inovasi sampai bisnis. Apa yang dilakukan oleh IPB? Melalui hasil riset yang dikelola oleh LPPM, saat ini kami bekerjasama dengan Pak Ernan, hasil riset tidak hanya untuk publikasi mengejar kita Scopus, mengejar semuanya, tetapi juga harus Scopus iya, naik pangkat iya sampai ke guru besar, Bu Dewi jangan lupa, tetapi tetap kita harus lihat bahwa hasil karya kita ini menggunakan dana masyarakat. Harus kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi bentuk paten dan sebagainya. Dari sini Sains Teknopark yang IPB kami lakukan adalah patent evaluation, IP management kami lakukan. Kemudian kita lakukan bagaimana kita mengembangkan produk-produknya dengan tadi yang ada beberapa gedung teaching industry yang kita harapkan membuat beberapa prototipe dan kemudian kita kembangkan, kemudian ini menjadi ada beberapa yang kita kembangkan menjadi eksklusif dalam bentuk patennya atau license dan joint operation, dan juga kita kembangkan. Kebetulan IPB memiliki holding company Bogor Life Science Technology dan kita memiliki 13 perusahaan anak dan 3 diantaranya adalah didedicate untuk pengembangan inovasi. Nah, oleh sebab itu kita lakukan di sini adalah kolaborasi dengan industri atau para startup yang kita bina. Ini adalah anak-anak kita dan bersama dengan teman-temannya lintas perguruan tinggi dan kita spin off kalau udah besar. Nah, dari mana itu nanti kita dapat hasilnya? Adanya royalti. Nah, tentunya royalti ini adalah ada SK Rektor yang mengatur. Jadi para dosen akan happy karena royalti setiap tahun yang kami tagih kepada mitra industri direct kami serahkan kembali kepada dosen dan alhamdulillah tahun ini IPB merubah SK royalti yang tadinya adalah 40% kepada inovator, kita rubah menjadi 60% kembali kepada tim inovator bersama mahasiswa. Kemudian 40% adalah digunakan untuk melindungi IP yang kita serahkan kepada DJKI. Nah, dengan demikian kita lakukan adalah melakukan pendampingan. Nah, apa itu business incubation yang kami lakukan adalah memfasilitasi startup dalam mengembangkan bisnis mereka, mulai pendampingan, sampai pendaftaran, sampai packaging, sampai dengan dia pasar, branding ke pasar, dan semuanya kita lakukan adalah selama 2-3 tahun mereka diinkubasi di lokasi kita. Ada yang sifatnya in-wall dan ada yang sifatnya adalah out-wall. Tetapi pendampingan harus kita lakukan oleh tim manajemen, tetapi mentornya disesuaikan dengan kebutuhan para startup, tidak selalu sama. Jadi ada yang mereka sudah punya regulasinya, tapi dia perlu lagi market. Ini yang kami lakukan pendampingan. Kemudian kita lakukan juga adalah provide startup ecosystem. Nah, saya boleh izin minum dulu ya. Adalah talentnya, technical management skill yang kita berikan kartunya, dilakukan educationnya, ada lokasi dan event yang kita lakukan, karena kita alhamdulillah tahun ini insya Allah ada 3 gedung yang akan tempat galeri untuk co-working space untuk para startup, yang ada di Darmaga ada 2, yang kerjasama dengan salah satu bank, kita punya co-working space untuk innovation dan anak-anak bisa berkolaborasi, dan di sini mentorship, kemudian ada incubation dan akselerasi tentunya. Betul kata Bu Dewi tadi. Jadi para entrepreneur kita itu perlu kita lakukan dengan jejaring para dosen dan mentor dan bahkan mungkin dari mitra industri mereka mendapatkan yang namanya hub untuk menjadi anchor untuk yang tadi bisa mendapatkan dana-dana. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan ini adalah kegiatan business incubation program. Kita lakukan inkubasi, kita lakukan pitching, coaching, business gathering. Kami mengundang mereka, mengundang mitra industri, mengundang para pakar-pakar agar tadi menumbuh kembangkan. Prinsip kita adalah para startup yang sudah mulai tumbuh harus berkembang, tidak tumbuh tapi mati. Nah itu yang menjadi pegangan kami, insya Allah ini terus berjalan. Oleh sebab itu Pak Sutarum, beberapa yang kami usulkan di PHLN adalah untuk pengembangan inovasi-inovasi yang berbasis kepada
kepakaran IPB yang nantinya yang menjalankan adalah para startup, para milenial ini. Dan alhamdulillah beliau ini Profesor Arif Satria selalu mensupport setiap draft langkah yang kami lakukan, dan sehingga ini membawa untuk kemaslahatan masa depan. Kemudian ini adalah STP facility yang ada di kami sudah ada uji praklinis, insya Allah kalau kita untuk tadi, karena core bisnis di IPB ini adalah untuk makanan yang berhubungan dengan kesehatan manusia, tentunya halal itu menjadi penting untuk kita karena kita lakukan preklinis tes, laboratorium tes yang semuanya ada di kami. Bahkan nanti para tenan sekarang itu mereka tidak perlu punya pabrik karena pabriknya bisa maklon di tempat kita yang semuanya dana dari SBSN. Terima kasih Pak Tatang dari kementerian yang selalu mensupport kita untuk digunakan. Kemudian ini adalah alat-alat yang sampai saat ini terus digunakan oleh adik-adik kita. Ini adalah pengujian-pengujian yang kita lakukan dan sebagian besar produk-produk ini sudah ada di pasar dalam bentuk offline dan online. Dan ini adalah testing certified laboratorium unit, insya Allah IPB satu langkah lagi sudah menjadi lembaga pemeriksa halal sehingga nanti produk-produk yang sifatnya adalah harus ada kategori halal, IPB diberikan kewenangan untuk memberikan sertifikat halal dari produk. Nah inilah yang sangat ditunggu oleh UMKM kita, karena bagaimanapun UMKM startup tidak hanya dari IPB tapi di luar IPB bahkan masyarakat Bogor. Kalau kita lihat startup incubation saat ini bertambah karena sebenarnya tenan kita sudah lebih dari 400 ini pada saat itu, mungkin Pak Rohani belum banyak masukannya. Ini produk-produknya yang selalu kita lakukan business gathering, kita tawarkan dengan mitra-mitra, dan ini adalah beberapa helm cantik ini juga hasil karya dari para dosen-dosen IPB. Dan intellectual property ini perlu kita lindungi. Kami ajarkan untuk para startup, para pemula, karena alhamdulillah saya menandatangani banyak. Ternyata dosen kita Bu Dewi, mahasiswa kita berkolaborasi menimbulkan beberapa IP yang cukup baik, dan itu adalah kebanggaan para mahasiswa. Kalau mahasiswa bersama dosennya mempunyai intellectual property yang mereka terus gulirkan untuk bisnisnya. Ini adalah beberapa cara kami untuk melakukan promosi, dan tentunya saya merasa terlalu muda Pak Sutarum karena walaupun usia saya sudah 61 mau ke 62, tapi saya berteman dengan para usahawan muda ini sehingga menjadi jiwanya muda lagi Pak Sutarum. Nah tentunya kita perlu aplikasi mobile terhadap semua inovasi jadi hasil karya mahasiswa, dan ini juga ada di dalam apps-nya kami untuk dilihat. Kemudian business matching, nah ini dia kita lihat ini anak muda semua yang mereka begitu semangat untuk tadi tumbuh dan berkembang dalam business matching yang kita mendatangkan para perbankan untuk bisa memberikan fundingnya agar mereka berkembang. Nah ini adalah Business Incubator Performs dari ISTP. Kita lihat ada peningkatan inward dan outward, dan juga dari beberapa dan bidangnya adalah kesehatan obat dan sebagainya, dan izin edar. Dan sekarang kita berupaya untuk membantu mereka. Nah sebagai startup key performance indicator yang kami lihat adalah production quantity, ada marketing, omset, income, human resources itu penting karena kita tidak akan bisa bekerja dengan baik para tenan itu kalau mereka merasa bahwa SDM yang ada di mereka sebagai mitra bukan hanya sebagai pekerja. Kemudian ada legal aspek, ada produk certified, promotion dan marketing, tentunya business plan dan BMC yang terus kami lakukan pendampingan. Terakhir kita mendampingkan mereka untuk melakukan agreement. IPB melakukan agreement antara MOU atau MOE STP dengan startup. Jadi ini yang nanda tangan ini adalah para startup yang menggunakan inovasi dosennya. Jadi dosennya yang ada di samping di sini. Artinya ini yang kita lakukan secara regulasi agar tadi mahasiswa nyaman. Inilah yang kami lakukan untuk menggiring bahwa kita bisa mengembangkan program untuk menjadikan entrepreneur muda yang tangguh dengan kondisi apapun. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan tidak lewat waktunya, dan apabila ada yang hal perlu kita diskusikan, saya siap untuk melakukan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Profesor Erika atas paparannya yang sangat komprehensif terkait pengembangan STP di IPB University. Tadi kita sudah mendengar ada beberapa poin yang saya catat di sini, ada terkait pentingnya pendampingan, kemudian menciptakan ekosistem bagi startups, termasuk juga di dalam itu adalah adanya jejaring dan mentorship yang tadi sudah juga oleh Ibu Dewi sampaikan sebagai komponen paling penting dalam pengembangan atau salah satu yang paling penting dalam pengembangan
kewirausahaan khususnya bagi teman-teman mahasiswa. Dan juga tadi sudah kita dengar adanya penciptaan platform secara digital dan juga adanya upaya bisnis matching dengan dunia industri. Beranjak ke diskusi selanjutnya, kita akan memperlebar lagi topik ini dengan mengundang Dr. Tatang Mutakin sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Bappenas untuk bisa berbagi kepada kita semua upaya apa yang sedang dilakukan pemerintah dan akan dilakukan pemerintah dalam memperkuat dan memperluas ya program-program inkubasi ini di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Pak Tatang, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Cahyadi ya. Kemudian Pak Dekan. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan dari mulai Pak Gamal ya, bagaimana produk-produk yang sudah dilahirkan dan juga bagaimana Bu Dewi juga memberikan tambahan yang saya kira sangat menarik dari mulai social pressure, pentingnya mentor, uang sabar, dan lain-lainnya. Kemudian dilengkapi oleh Prof. Erika. Saya kira saya juga mungkin dalam konteks ini mungkin tidak akan menambah terlalu banyak karena dari sisi informasi tadi sudah sangat luar biasa. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk Ibu Bapak semua. Untuk yang kalau saya lihat tadi dari paparan yang ada, karena mungkin kalau saya lebih ke menanggapi dan apa yang kira-kira pemerintah mau lakukan baik dari Pak Gamal, kemudian Bu Dewi dan Prof. Erika, saya melihat hal-hal yang paling berulang itu terkait bagaimana aspek kolaborasi network, kemudian proses ya sampai menjadi produk sehingga bisa betul-betul startupnya diterima oleh pasar gitu ya. Kalau saya melihat dari sana maka mungkin saya akan menanggapinya bahwa memang kata kuncinya di sini adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi ini menjadi sangat penting sehingga kami pun mencoba memberikan perspektif untuk proyek ke depan dan juga sekarang dalam hal ini yang kita sedang siapkan bersama itu bagaimana framework-nya itu collaborative network. Tentu collaborative network ini bagaimana masing-masing baik yang ada di STP tadi Bu Prof. Erika sudah menyampaikan ada investasi, proses bisnis sampai jadi produk itu bisa saling memperkuat antara yang di perguruan tinggi dan juga yang di non perguruan tinggi. Disinilah maka kami lewat Perpres di tahun 2020 sampai tahun 2024 ada yang namanya Major Project STP dan difokuskan untuk perguruan tinggi ada 4 ya. Mungkin 5 dengan ITS dan untuk proyek lain untuk non perguruan tinggi ada 3. Tentu dari STP ini maka tadi bagaimana misalnya peran mentor bisa dioptimalkan, kemudian ada investasi untuk uang sabar yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana semuanya bisa berkolaborasi dan terkoneksi. Dan tentu aturan-aturan mainnya juga menjadi sangat penting karena apa? Karena kadang-kadang sistem administrasi dan lain-lain mungkin membuat tidak bisa secepat apa yang dilakukan oleh private sector. Nah, ini juga diperkuat dengan rujukan kita di tahun 2012 itu punya Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dan di sini apa yang disampaikan oleh pengalaman Bapak Ibu semua, jadi dari Pak Jamal, kemudian Bu Dewi dan Prof. Erika itu kata kunci coaching, mentoring, dan developing ini sudah masuk di dalam undang-undang dan ini tinggal bagaimana ada pasal-pasalnya itu nanti diturunkan. Memang kalau dilihat dari pesannya mungkin ada butuh sekitar 22 PP ya.
Tapi beberapa minggu lalu kami berdiskusi dengan Kepala BRIN, nanti akan disederhanakan menjadi hanya 2 PP, sehingga betul-betul proses nanti bisnis inkubator sebagai instrumen ini bisa baik dari sisi intermediasi maupun komersialisasi punya landasan yang lebih baik dan kokoh. Nah, dari sana kita melihat bahwa memang kami memahami dari challenge yang ada mungkin bisa diambil 6 poin penting, yaitu bagaimana terkait pemahaman pada sistemnya, bisnisnya, dan pada ujung yang terakhir memang butuh juga ruang di mana para pemula ini bisa ketemu dengan para investor dan dengan juga stakeholder lainnya. Disinilah maka kita membutuhkan tempat, dan tempat itulah harapannya STP bisa memfasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang akan berkontribusi dalam pengembangan bisnis para pemula ini. Kemudian dari sisi investasi, beberapa tahun terakhir juga kita lewat Kemdikbudristek sudah ada intervensi untuk pengembangan kewirausahaan dari titik awal, dan ini dengan target memang masih belum banyak, dan mudah-mudahan jika nanti ada slot pendanaan yang lebih besar mungkin bisa diperluas dari hanya 2.500 menjadi lebih luas lagi. Kemudian ada juga yang di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan ini juga bisa diakses tidak hanya oleh individu, baik di kampus maupun di luar kampus, juga oleh institusi dan pribadi. Jadi ini peluang-peluang ini diberikan sehingga nanti target-target pembinaan perusahaan rintisan terdepan ini bisa berkembang. Jadi meskipun mungkin awal-awal kita targetnya masih sedikit dulu karena ini juga proses integrasi BRIN juga belum selesai. Mudah-mudahan nanti di 2023 dan 2024 setelah konsolidasi anggaran seluruh ristek di Lemdikbang itu dikonsolidasikan BRIN, kita memiliki ruang space yang lebih besar dan bisa ditekankan untuk bagaimana riset dan inovasi dalam hal ini menjadi produk, dan itulah yang mungkin tadi disampaikan kewirausahaan pemula itu menjadi sangat penting karena harapannya di dalam Undang-Undang Sinas Iptek dan juga amanat berkali-kali Bapak Presiden bagaimana riset dan inovasi yang dilakukan baik di perguruan tinggi maupun di lembaga lainnya itu bisa betul-betul berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Mungkin inilah yang coba kami tawarkan, meskipun mungkin mohon maaf ini agak sedikit complicated karena ini 1 slide saja gitu, asalnya dari 4 slide. Bagaimana semuanya bisa berkolaborasi, tidak hanya Kemdikbudristek dan BRIN, tapi juga kami di Bappenas dari sisi investasi anggaran dan juga dengan Kementerian Keuangan berbagai mekanisme anggaran baik pinjaman luar negeri dan juga sukuk syariah itu kita investasikan untuk pengembangan STP ini. Juga kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, BUMN juga dilibatkan untuk berkontribusi sehingga nanti bisa betul-betul membantu sehingga apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden di tahun 2024 nanti bagaimana ada banyak perusahaan pemula yang berbasis teknologi bisa eksis, kemudian kekayaan intelektual dan produk-produk inovasi juga betul-betul dimanfaatkan oleh badan usaha. Saya kira ini beberapa hal yang mungkin kami coba konsolidasikan dari berbagai kegiatan yang ada di program riset dan inovasi, dan mudah-mudahan ke depan di 2023, 2024 tadi yang disampaikan Prof. Erika terkait Kedereka, kompetitif funding dan lain-lainnya bisa terus berkembang dan juga mendapatkan support dari dunia usaha dan dunia industri. Barangkali itu mungkin sekedar tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih tadi sharingnya yang luar biasa dan mudah-mudahan kolaborasi antara institusi termasuk antar STP yang ada di perguruan tinggi bisa makin kuat untuk berbagi best practices sehingga kita semua bisa berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pemanfaatan riset dan inovasi. Demikian, saya kembalikan lagi ke Pak Seguh Cahyadi. Mohon maaf atas kekurangan.
Terima kasih banyak Pak Tatang Mutakin atas inputnya dan juga sharingnya terkait tadi kami menangkap tantangan mengenai pengembangan program inkubasi di Indonesia, dan juga Bapak telah memaparkan pentingnya kolaborasi di antara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, dan juga mengenai salah satu tantangan yang saya rasa outstanding saat ini yang tadi saya sempat tangkap adalah kurangnya pemahaman terhadap program-program inkubasi yang ada di Indonesia, karena nature setiap inkubasi itu unik. Tadi juga sejak awal sudah digarisbawahi oleh Pak Gamal, there's no one size fits all, dan juga termasuk bahwa setiap STP pasti juga berbeda nature-nya tergantung dengan audiensnya. Saya menangkap beberapa keywords di sini. Tadi ada kolaborasi, ada sinergi, pentingnya coaching dan mentorship berkali-kali diulang lagi, kemudian pentingnya linking dengan atau jaringan ya dengan sektor bisnis untuk penyaluran produk dan servis yang akan dihasilkan oleh STP ini. Dan juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom pertanyaan. Namun izinkan saya sekarang mengundang Bapak Sutarom Wiryono selaku Senior Project Officer for Education dari Asian Development Bank (ADB) untuk dapat share dengan kita kira-kira apa saja key success factors, karena kebetulan ADB baru saja menyelesaikan kajian ya, apa saja key success factor dari program-program inkubasi di Indonesia, setelah benang merahnya yang saat ini ada, dan bagaimana langkah ke depannya. Begitu. Silakan Pak Sutarum, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Cai. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Teguh, Pak Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu panelis, Pak Ibu Enrika, Pak Gamal, Pak Tatang, Ibu Dewi, dan seluruh hadirin rekan-rekan yang mengikuti acara ini. Terima kasih. Saya ingin sedikit share mengenai apa yang dilakukan oleh ADB, khususnya beberapa waktu lalu, untuk melakukan satu kajian terhadap perkembangan startup gitu ya, atau katakanlah business incubation centers yang dilakukan di beberapa universitas di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin saya ingin share sedikit, tetapi nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusikan berdasarkan masukan dari atau paparan dari Bapak Ibu sekalian yang sangat menarik dari sebelumnya gitu ya. Apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah. Baik, saya mungkin akan cepat saja ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Erika, oleh Pak Teguh, dan juga oleh Pak Gamal ya, betapa animo anak-anak muda kita itu untuk menjadi entrepreneur itu sangat tinggi gitu ya. Ini hasil studi dari World Economic Forum 2019, dan kita di antara negara-negara ASEAN itu ternyata paling tinggi gitu ya animo kita. Hanya saja memang masih ada gap gitu ya antara animo dengan realisasi keberhasilan di lapangan. Nah, kemudian kita melakukan satu studi di 2020 kemarin, itu awalnya kita ingin memetakan gitu ya sejauh mana ini good practice yang sudah didapat dari beberapa startup incubation centers, dari beberapa STP di universitas. Dan kemudian kita ingin mengetahui apa kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Kita melakukan observasi dan pengumpulan data awal, kemudian dari 12 Entrepreneurship Development Program EDP itu, kemudian kami pilih 4 gitu ya. 4 itu dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain uniqueness, comprehensiveness, supply of innovations, facilities, dan sebagainya gitu ya. Dan yang terpilih dari 4 itu adalah UI, kemudian IPB, kemudian PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan kemudian ada satu program yang disponsori oleh Swiss gitu ya, kerjasama Swiss, pemerintah Swiss dan Indonesia, namanya AETP,
ASEAN Entrepreneurship Training Program gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan kajiannya? Kita ada melalui survei, kemudian kita dalami dengan focus group discussion dan juga in-depth interview gitu ya. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif data kita ambil dari mereka gitu ya. Kemudian kita terbitkan satu laporan ya, dan kemudian ada yang dipublish ini yang merupakan versi pendek dari laporan itu yang ada di dalam website EDB. Jadi Bapak Ibu bisa nanti akses melalui website EDB kalau tertarik untuk mendownload laporan itu. Tapi kami punya sejumlah kopi terbatas. Kalau Bapak Ibu sekalian tertarik, nanti kami bisa kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari studi itu kita menemukan bahwa memang dari setidaknya 4 atau 3+1 ya, karena yang satu itu yang AETP itu sebetulnya bukan merupakan satu business incubation center, tapi baru merupakan training program ya, jadi belum bisa kita evaluasi lebih lanjut. Nah, dari 3 yang ada ini memang kita melihat masing-masing punya kelebihan, punya potensi yang luar biasa, tapi juga ada di sana beberapa hal yang harus diperbaiki juga gitu ya. Secara umum memang patternnya hampir sama gitu ya, dari mulai pre-incubation, jadi bagaimana menjaring gitu ya siswa maupun juga alumni gitu ya, karena kalau bicara entrepreneurship itu kita nggak bisa bicara semester, bisa bicara hanya dibatasi sampai dengan sekian sampai lulus selesai sudah harus, nggak bisa gitu. Jadi ada yang memang harus lompat gitu ya, karena mereka mungkin baru mulai pada semester 6 atau 7 bahkan 8 misalnya gitu ya. Jadi kita melakukan interview juga kepada para peserta petenans gitu ya, kemudian para pengelola dan juga partner bisnis atau stakeholders yang lain gitu ya. Ini menarik sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 setidaknya ini gitu ya. Sekali lagi kan berarti saya ingin ini, tapi maaf ini. Izin Pak Starom. Ya Bu. Itu sudah tidak ada, namanya ya. Sains Teknopark IPB karena betul. Pusat. Ya. Jadi terima kasih Bu. Ini karena ya Pak. Ya, ini adalah waktu itu masih tahun 2019 atau 20 kali. Jadi ya, 20 juga Pak, sejak tahun 2019 ke 2019 namanya direktorat sudah Pak, Direktorat Sains Teknopark. Tapi Inkubi itu sejak 2018 itunya memang sudah tidak, 2018-19. Jadi mohon diganti Pak, karena nanti SK MBA-nya sudah berbeda Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu Reka, nanti kami ganti gitu ya. Oke, jadi IPB ini relatif cukup mature ya, karena sudah lebih awal, berdirinya sejak 95 dulu. Kemudian juga fasilitasnya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Erika juga sudah relatif lengkap. Kemudian networknya juga sudah cukup luas gitu, bahkan juga termasuk ada BPOM, ada Asia Pacific Incubation Network, ada Asia Business Incubator Network dan lain-lain gitu ya. Kemudian angka ini mungkin sudah berubah. Tadi Ibu Erika mengatakan sudah sekitar 400-an gitu ya. Prosesnya melalui incubation selama 3 tahun ya untuk setiap startup itu. Tapi ada juga yang bisa lulus kurang dari 3 tahun gitu ya. Kemudian IPB ini juga memiliki strong support gitu dalam hal product development dan akademik market internasional. Jadi ini satu hal yang modal yang cukup besar gitu ya. Dan di dalam buku kami ada beberapa contoh yang sudah sukses juga gitu ya, mungkin bisa dibaca nanti. Nah, hal-hal yang mungkin kami amati masih agak perlu ditingkatkan, misalnya ini tracing terhadap alumni ini masih belum itu kuat waktu itu, dan tidak ada royalti gitu ya yang dikumpulkan dari alumni waktu itu. Kemudian menurut para peserta ini dalam hal mereka masih ada kekurangan dalam hal
mentoring kaitannya dengan marketing strategi, communication skill, promotion gitu ya. Itu menurut mereka gitu ya. Kemudian untuk pengembangan ini memang masih agak terbatas ya. Jadi memang fasilitasnya sudah cukup bagus, tetapi untuk menambah lagi kapasitas ini memang harus dikembangkan lagi, ditambah lagi gitu ya. Jadi masih artinya kalau untuk berpikir 5-10 tahun ke depan mungkin ini masih kurang gitu ya. Nah, kemudian di UI, mohon maaf ini UI juga sudah berubah namanya ya, sekarang menjadi DISTP kalau saya tidak salah gitu ya. UI juga itu fasilitasnya cukup bagus, mentornya cukup banyak dan dilengkapi dengan cubicles gitu ya, dan juga funding sources-nya cukup banyak dan network-nya cukup bagus ya. Dan UI juga ini minatnya cukup besar dan seleksinya cukup ketat sehingga yang lulus itu yang berhasil diinkubasi itu tingkat kelulusannya cukup tinggi ya, hampir 100% gitu ya. Modelnya kurang lebih sama, pre-incubation, incubation dan seterusnya. Support dari universitas juga cukup kuat gitu ya. Kemudian support untuk tenants ini dalam hal scaling up ini cukup bagus ya. Training services juga available. Beberapa tadi sudah dikemukakan lebih banyak oleh Pak Gamal tadi beberapa contoh gitu yang brand-brand yang sudah sukses gitu ya dari UI gitu ya. Nah, beberapa hal yang dinilai oleh para tenan terutama itu masih agak perlu ditingkatkan, antara lain misalnya fasilitas untuk technological ID development ini yang masih agak kurang gitu ya. Kemudian adanya turnover dari staff mentor yang agak cukup tinggi gitu ya. Kemudian dalam hal pemanfaatan dana grant ini menurut beberapa tenants ini masih agak kurang ada guidance sehingga dalam hal utilisasinya ada terjadi kurang optimal gitu, dan guidance dan support untuk dalam product development gitu ya. Kemudian dari PEN Surabaya ini salah satu pusat inkubasi yang kita support juga melalui Project ADB waktu itu melalui Polytechnic Education Development Program, berdiri 2016 gitu ya. PENS ini kuatnya di dalam teknologi gitu ya, dari konten teknologinya sangat-sangat bagus gitu ya, dalam kaitan dengan robotics, AI, 3D printing dan lain-lain gitu ya. Jadi innovation and technological breakthrough-nya itu bagus lah gitu ya, boleh dibilang ya. Ada mereka banyak produk-produk yang inovatif yang kemudian bisa masuk ke pasar. Memang kelemahannya adalah bahwa jumlah pesertanya relatif kecil ya, karena ini juga terkait dengan fasilitas yang ada sangat terbatas gitu ya. Dan juga secara institusional gitu ya, di PENS ini kan beda dengan universitas ya. Kalau di universitas kan ada rektor, kemudian di bawah itu yang mengepalai misalnya level direktur gitu ya. Kalau di Politeknik kan paling tinggi ya direktur gitu. Jadi nggak mungkin ada direktur di bawah direktur gitu ya. Sehingga memang skalanya jadi menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, untuk EITP ini sebetulnya idenya adalah bagaimana pemerintah Indonesia dengan dukungan Switzerland itu membangun atau menumbuhkan startup gitu yang nantinya bisa masuk ke Eropa ya, khususnya di Uni Eropa lah gitu ya. Nah, sehingga mereka memberikan dana untuk pelatihan-pelatihan dan untuk visit ke sana dan mengeksplor kemungkinan kerjasama startup di antara dua negara itu. Cukup ketat ya, dari angkatan pertama itu dari 150 pelamar hanya 20 terseleksi dan hanya 4 yang akhirnya di retain gitu ya. Dan, cuma memang ini kita terus terang belum selesai waktu itu, jadi belum bisa melakukan analisis secara lengkap gitu ya. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa
apa namanya, sebetulnya sama gitu ya. Jadi dalam hal pengembangan atau penguatan di bidang incubation services ini, riset market itu harus lebih ditingkatkan, kemudian pengembangan generic skills-nya gitu ya untuk para tenan, para calon-calon pengusaha muda ini. Kemudian juga guideline manual gitu ya, itu lebih disempurnakan gitu. Dan terkait dengan pengembangan institusi. Nah, ini sekali lagi bagaimana institusi pengelola itu nanti bisa lebih apa namanya, lebih independen quote to quote gitu ya. Artinya punya flexibility yang lebih baik gitu ya. Kemudian tadi juga sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu sekalian, network ya, khususnya antara STP ini harus ditingkatkan sehingga bisa melakukan resource sharing ya. Baik itu dalam expertise, mentors, network dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian assessment terhadap STP secara reguler gitu ya, itu perlu dilakukan. Nah, nanti mungkin mungkin Pak Tatang bisa memberikan komen lebih lanjut bagaimana mekanismenya dan siapa yang harus melakukan itu gitu ya. Kemudian ekosistem secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi saya sangat sepakat tadi kaitannya dengan poin-poin yang disampaikan ya tadi Ibu Dewi ya, bahwa yang paling sulit adalah ini mencetak entrepreneur ini ya. Mungkin akan lebih sulit dari mencetak dosen atau mencetak politisi barangkali ya. Resource sharing menjadi kunci, kemudian bagaimana ke depan kita bisa secara kolaboratif bersama-sama mempromosikan, menggaungkan apa namanya incubation business ini, kemudian membesarkan startup ini sehingga bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat, dan dengan demikian maka nanti network itu akan bisa menjadi lebih luas. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, ke depan saya kira mungkin kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana kita bisa mensupport ini dari sisi ADP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Tarum atas insight-nya mengenai way forward ya, bagaimana kajian ADB telah mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi elemen bagi penguatan program inkubasi di Indonesia ke depannya. Bagi Bapak Ibu sekalian, publikasi ini bisa juga didapatkan di perpustakaan UI. Jadi silahkan mengunjungi website perpustakaan UI, FEB UI, maaf, dan dapat dicari linknya di sana. Saya sangat sadar kita sudah melewati waktunya. Kami janji kita selesai pukul 10.30, tapi sekarang sudah 10.34. Jadi saya mohon kalau Bapak Ibu semua berkenan, kita targetkan akan akhiri acara ini 10.45 paling lambat untuk mengakomodasi berbagai pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan yang menggantung, silahkan dituliskan di kolom chat. Ada satu pertanyaan yang saya rasa sangat relevan karena sudah berkali-kali diangkat dari tadi dalam konteksnya. Tadi Pak Tarum juga sudah menggarisbawahi poin ini, Ibu Dewi di awal tadi, susah sekali mencetak wirausaha muda. Dan ini saya rasa kaitannya adalah dengan mengidentifikasi mana yang benar-benar punya potensi wirausaha, mana yang memang sekedar hangat-hangat sajalah gitu di awal, tapi kemudian passionnya berubah begitu. Nah, ada pertanyaan dari Pak Firman Syah ini, bahwa apakah menjadi entrepreneur itu adalah bakat atau sesuatu yang dapat dilatih? Karena banyak sekali orang yang sudah ikut macam-macam training, macam-macam workshop, tapi juga ternyata hasilnya tidak berwujud bahwa orang itu kemudian menjadi entrepreneur. Saya buka pertanyaan ini, tapi mungkin saya minta Ibu Dewi kayaknya yang paling cocok untuk memberikan komen pertama, atau kemudian setelah itu Pak Gamal dan Ibu Erika silahkan untuk ditambahkan. Dan juga ini kaitannya mungkin juga nanti dengan Pak Gamal dan Bu Erika, pertanyaan yang selanjutnya yang relevan adalah bagaimana mengidentifikasi teman-teman mahasiswa ini
bahwa orang ini benar-benar cocok untuk masuk ke dalam STP ini, untuk dapat mendapatkan training, dan mana yang cuma hangat-hangat tadi, mana yang beneran punya potensi. Nah itu mungkin nanti bisa dimasukkan dalam komentarnya. Silakan Ibu Dewi. Kalau saya nanya kayak gitu udah 5 tahun yang lalu, kayak 6 tahun yang lalu, dan jawabannya adalah bisa diedukasi. Jangankan entrepreneurship ya, sekarang idol aja, seniman atau performers aja bisa dicetak. Lihat aja tuh K-pop ya kan, di sekolahin 6 tahun, apakah itu pure bakat? Oh jelas enggak, itu jelas di grooming, jelas dicetak gitu ya, bukan di sekedar talent gitu. Jadi jawabannya itu, dan memang pertanyaannya bukan di soal apakah bisa dicetak atau tidak, jelas bisa dicetak. Pertanyaannya adalah nyetaknya gimana. Karena memang betul banyak orang yang ikut training dari one training to another. Tapi bukan itu masalahnya, jalannya kalau mau cetak entrepreneurs, dan harus beyond training, bukan sekedar training, tapi ikut inkubasi, ikut yang lengkap, paket lengkap seperti yang ada di UI dan IPB tadi gitu ya. Cara mencetaknya mungkin yang lebih harus diperjelas, itu bukan apakah bisa dicetak atau tidak. Saya pikir itu ya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Prof. Erika. Ya, izin Pak. Silakan. Saya tadi katakan memang betul kata Bu Dewi. Saya selalu kalau membuka acara yang mungkin di sini nanti adik-adik saya pada join nih Pak. Ada Mas Deva, ada semua tim LKST join. Tapi mungkin lewat YouTube ya. Tapi selalu setiap saya membuka acara anak-anak yang semua adalah jiwa muda. Jadi saya merasa muda terus Bu Dewi, karena saya di clampingnya adalah startup yang punya semangat. Saya selalu katakan mereka, adalah yang pertama, menjadi seorang entrepreneur itu punya soul, punya jiwa. Kalau jiwanya tidak ada di sana, ditumbuhkan lagi, itu saya katakan satu. Yang kedua adalah tumbuh dan berkembang Pak Sutaro. Karena ternyata tumbuh dan berkembang ini yang sulit Ibu. Kalau tumbuh semua tumbuh Bu banyak. Dengan banyak dana yang diberikan, dengan hibah yang datang, itu Mas Cahyadi banyak yang mendaftar. Tetapi kami lakukan seleksi yang benar-benar dia punya. Kami punya indikatornya. Dia punya jiwa di sana. Artinya minimal dia sudah punya perangkat. Jadi dalam kita melatih memang tidak bisa yang nol dulu ya Bu ya. Oleh sebab itu sekarang IPB benar-benar melakukan itu Bu Dewi. Jadi kami semua untuk mahasiswa masuk itu adalah tes talenta. Tes talenta itu karena kan ada jalur talenta juga ya. Sehingga dari sana bisa kelihatan dia jiwanya yang mana. Kemudian arahnya kemana, sehingga disitulah diarahkan untuk tadi pendampingan. Dan kita di Fakultas Ekonomi Manajemen di Prof. Nuno dan tim, itu kan ada tim dari untuk kewirausahaannya. Jadi ada mata kuliah khusus yang selalu digandengkan dengan kami. Itu dosennya Dr. Burhan. Jadi kami selalu melakukan expo bersama itu Pak Cahyadi dan Bu Dewi. Jadi anak-anak yang punya jiwa, karena itu menjadi project based Bu Dewi. Jadi setiap mata kuliah, jadi hampir setiap tahun saya buka diexpokan bisnis di sini, sehingga nanti di sana lahirlah beberapa entrepreneur yang memang dari project based mereka Bu. Dari project based itulah mereka terus kaji secara keilmuan. Nah pada saat project based itu mereka lakukan, mereka melirik mana dosennya yang punya inovasi ke arah sana. Sehingga itu digandengkan dengan beberapa inovasi ke arah produk tadi gitu Pak Cahyadi. Jadi kan artinya ke arah tadi, artinya anak-anak itu punya kesempatan untuk itu. Itu yang dilakukan IPB saat ini. Jadi menggandengkan dari mata kuliah project base, apalagi dengan MBKM ya Bu ya. Anak-anak hands on di lapangan yang mereka lakukan untuk bisnis, bahkan nanti beberapa mereka akan ditaruh di tempat pabrik-pabrik yang kita miliki sehingga mereka disebut entrepreneur itu di sana. Tapi kalau ada orang yang nggak punya jiwa Bu Dewi, just follow ikut saja, sudah itu besok tumbuh dan mati bisnisnya. Nah oleh sebab itu betul kata Bu Dewi, bukan ikut trainingnya, tapi after ikut training ngapain gitu Bu. Nah itu yang penting, kita perlu pendampingan. Itulah Pak Sutaro, mentoring itu penting, harus dilampingi anak-anak. Karena anak-anak kita ini kan ada yang masih ke A, ke B, ke C kan gitu ya Bu ya. Jadi pindah-pindah. Nah inilah focusing itu nanti perlu kita lakukan. Nah itu mungkin beberapa, oleh sebab itu kami mempunyai kebijakan nanti kalau gedung kami sudah jadi Pak Tatang, bahwa di gedung anak-anak yang akan kita bina during 2-3 tahun itu harus inward. Harus di dalam tempat kita. Sehingga kita bisa day by day lihat dia, mengarahkan dia. Jadi betul Bu, proses itu tidak mudah. Jatuh. Yang kedua Ibu katakan tadi bisa dicetak, iya.
tetapi hanya dicetak dengan dia punya jiwa, dengan juga dibentuk, diarahkan, ini hasilnya akan beda Ibu. Itu ya. Jadi nah mudah-mudahan kedua-duanya ini bisa kita lakukan. Saya melihatnya inilah memang tugas kita ya. Oleh sebab itu saya selalu katakan Pak Sutarum dengan tim dari teman-teman bahwa sains teknopark di perguruan tinggi itu memang nature-nya beda Pak. Dengan sains teknopark yang ada di kementerian atau di Pemda gitu ya Pak Cahyadi ya. Karena unsur edukasi human resources itu sangat tinggi Pak untuk kita. Jadi kalau ditanya berapa Pak oleh Pak Tatang, berapa Bu Ika income dari STP, jangan lupa bukan hanya cash dalam generate income, tapi berapa SDM yang dihasilkan dari sains teknopark. Itu adalah lebih dari ekuivalen cash Pak Tatang. Jadi disitulah kita melatih, memang tidak mudah. Tapi itu tadi saya menyambut baik. Kita keempat STP ini adalah sudah distinct ya Mas Gamal ya, sudah sangat kita rapatkan. UI kemana, ITB kemana, UGM kemana, IPB kemana. Sehingga dengan berbagai bidang ilmu kita bisa kolaborasi. Karena untuk problem solving di lapangan tidak bisa satu bidang ilmu. Kita harus terintegrasi, kolaborasi. Nah mungkin saja nanti Bu Dewi, kita bisa bareng Bu Dewi, antara mahasiswa UI dengan mahasiswa IPB bergabung menjadi satu tadi ya Pak Tatang ya. Jiwa entrepreneur bareng, UI kuat di ekonominya, IPB kuat di mananya, kita bergabung. Gedung kita nanti bisa ada 2 gedung yang nanti tempat co-working space, anak-anak berdiskusi, dengan yang di kita juga ada gedung 6 lantai dengan basement, itu ada berapa ya, mungkin adik-adik saya ada di sini, ada sekitar 40-50 room yang kita harapkan menjadi office yang efisien untuk mereka berbisnis. Nah, disitulah nanti mereka bisa berdiskusi dengan perbankan. Saya mengajak Bu Dewi dan tim, ayo kita berkolaborasi nanti dengan ke mata kuliah kewirausahaan, nanti berkolaborasi dengan Prof Nunung dan tim di Dekan FEM. Nah itu yang mungkin sampai saat ini sudah banyak, dan bahkan satu daun singkong Bu Dewi, daun singkong itu kan biasanya kita ekspor daun singkong, rendang daun singkong, itu karya mahasiswa dari project base. Jadi kita tidak boleh menyalahkan bahwa Mas Cahyadi bahwa project base itu sekedar menyelesaikan mata kuliah, no. Tapi disitulah jiwa entrepreneur akan muncul karena dengan project base itu. Saya lihat itu ada. Nah, bagaimana cara mereka agar pede? Itulah yang saya bawa di business gathering, business matching dengan industri Pak Sutarum. Kadang-kadang narsis saya Pak, tapi biarin aja. Saya undang Pak semua para ininya. Ini loh karya anak-anak. Kami lakukan di IPB di depan itu agar dia ekspos semua produk-produknya, walaupun tapi disitulah support dari Pak Rektor. Semua event kewirausahaan beliau tidak pernah tidak hadir. Beliau memberikan semangat. Jadi artinya kelembagaan itu penting untuk mendukung ini. Jadi pimpinan juga harus, makanya kami senang sekali karena kami di WWN itu Bapak selalu katakan kita dengungkan anak-anak. Jadi mudah-mudahan mereka merasa didampingi secara utuh. Demikian Pak Cahyadi, makasih. Terima kasih Prof. Erika, terima kasih atas penjelasannya. Saya serahkan mic kepada Pak Gamal untuk menjawab pertanyaan yang sama, mungkin supaya adil. Dan juga mungkin ada pertanyaan untuk Pak Tatang yang juga baru saja masuk, adalah bagaimana terkait asesmennya nanti mengenai program-program yang sudah dirancang oleh STP ini kira-kira. Silakan Pak Gamal. Baik, Pak Cahyadi, pertanyaannya kan sederhana ya sebetulnya ya. Sebetulnya entrepreneurship itu bakat atau sesuatu yang bisa dilatih. Saya kan pendidik, ya Prof. Erika juga pendidik. Jadi sebagai pendidik kami wajib percaya bahwa skill set itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Gitu. Kalau enggak kan buat apa kita punya universitas atau punya inkubator? Gitu. Karena kan sebetulnya kalau dia nggak bisa dilatih ya kita nggak perlu membuang banyak uang. Tapi memang saya mencatat ada satu hal ya. Jadi untuk entrepreneurship itu ada, kalau Prof. Erika bahasanya jiwa ya. Kalau saya bilang sebetulnya ada keberanian untuk mengambil resiko. Nah, kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan yang kadang-kadang beresiko itu tidak semua orang nyaman melakukannya. Dan mereka pada saat berada di universitas kan hanya 4 tahun ya kalau S1. Kalau S2 bahkan S3 itu sebetulnya lebih pendek lagi. Sehingga dalam proses pendidikan tidak mudah untuk kita mengubah atau menggeser derajat risk aversion menjadi risk taking gitu ya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi seringkali sebetulnya program pelatihan kewirausahaan, program inkubasi bisnis
itu sifatnya informasional. Kita bisa memberikan begitu banyak informasi kepada mereka untuk bagaimana tekniknya mengembangkan usaha, tetapi seringkali tidak bisa mengubah sifat yang memang sudah embedded gitu ya, bahwa mereka berani mengambil risiko atau tidak berani mengambil risiko. Apakah risk aversion dan risk taking itu juga sebetulnya sesuatu yang bisa dilatih? Bisa menurut saya, tapi seringkali itu bagian dari pendidikan di keluarga, lalu kemudian kegiatan yang memang mereka lakukan di luar sekolah atau di luar universitas dan seterusnya, sehingga agak sulit kalau dia hanya dibentuk pada saat dia berada di universitas atau pada saat dia mengalami fase inkubasi. Nah, opsinya ada dua. Sebetulnya tadi saya sudah jawab juga secara tertulis gitu ya di chat box. Opsinya yang pertama adalah sebetulnya pada saat kami melakukan proses seleksi, bagaimana kita menyeleksi orang yang kelihatannya memang punya kapasitas melakukan risk taking, ya, melakukan pengambilan keputusan yang berisiko. Yang pertama, biasanya kita kalau mau pilih mahasiswa untuk kompetisi, kita pilih mahasiswa yang nilainya bagus. Padahal mahasiswa yang nilainya bagus adalah mahasiswa yang risk averse. Jadi mereka akan membutuhkan validasi yang tinggi terhadap pencapaian dirinya, sehingga kemudian mereka akan berusaha untuk belajar sebaik-baiknya. Nah, biasanya mahasiswa yang risk taking nilainya nggak terlalu bagus, Pak. Jadi nilainya itu mungkin biasa-biasa saja. Jangan cari yang jelek ya. Kalau nilainya jelek, biasanya juga orangnya tidak peduli dengan pencapaian. Tapi kalau yang nilainya biasa-biasa saja, tapi pengalamannya di luar sekolah itu banyak, artinya mahasiswa ini tidak terlalu butuh validasi terhadap capaian dirinya. Artinya dia punya cara berpikir yang tidak selalu mainstream. Dia punya cara berpikir bahwa ada hal-hal yang ingin dia capai, tetapi capaian itu tidak selalu artinya dia harus mendapatkan nilai yang bagus. Nah, supaya saya tidak diomelin sama teman-teman dosen yang lain, ya, artinya bukan berarti saya secara spesifik memilih mahasiswa yang nilainya jelek atau mahasiswa yang nilainya biasa-biasa aja. Tapi kami akan sangat pay attention, akan sangat memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya pengalamannya jauh lebih banyak di luar lingkungan akademik, dan ini biasanya menjadi indikator mahasiswa-mahasiswa yang memang suka sekali untuk melakukan hal-hal yang bisa memvalidasi capaian dirinya tanpa kemudian jatuh pada kriteria validasi yang diciptakan oleh society. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka kemudian lolos seleksi, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah semua orang bisa mengambil risiko, walaupun dia sebetulnya sifat dasarnya risk averse. Tapi tidak semua orang mampu mengambil keputusan dengan risiko yang terukur. Jadi sebetulnya tugasnya inkubator adalah memberikan informasi dan memberikan pelatihan untuk kemudian melakukan pengukuran terhadap risiko. Kalau Anda misalnya melakukan sales dengan biaya produksi sekian, kira-kira sebetulnya berapa biaya produksi yang harus Anda keluarkan dibandingkan dengan capital yang Anda punya, sehingga kemudian Anda nggak kemudian bangkrut begitu setelah kemudian batch pertama produksi ini nggak laku di pasaran, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya prinsipnya kita harus memastikan bahwa walaupun ada orang yang tingkat risk aversion dan risk taking-nya berbeda-beda, mereka mampu melakukan assessment terhadap keputusan yang harus diambil, dan assessment itu membuat mereka mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap bisnisnya sendiri. Jadi prinsipnya dua, di proses seleksi kita cari orang yang memang risk taking-nya memadai, begitu ya. Kalau bahasa Prof. Erika, jiwanya cukup gitu untuk jadi entrepreneur. Yang kedua adalah kemudian inkubatornya harus menjadi bukan bumper ya, tapi menjadi semacam buffer begitu ya, sehingga kemudian setiap risk yang diambil, setiap risiko yang diambil oleh para entrepreneur ini kemudian terukur dan bisa dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Baik. Terima kasih banyak Pak Gamal atas insight-nya. Saya serahkan mic-nya kepada Pak Tatang untuk sedikit membahas terkait assessment tadi, kemudian final closing remark karena waktu sudah sangat terbatas. Saya serahkan kepada Pak Sutarum. Setelah itu, silakan Pak Tatang. Ya, mungkin singkat saja ya. Jadi untuk assessment ini kan memang project ini didesain ada apa yang diharapkan dari sasaran PN Merger Project. Nah, ini dari mulai kapabilitas penciptaan inovasi, kemudian peningkatan produk inovasi. Nanti di masing-masing perguruan tinggi sudah ada masing-masing target produknya, dan tentu saja ini kami nanti dipantau tiap tahun oleh
kedeputian evaluasi, dan secara nasional sebagai MP juga akan diaudit oleh BPKP. Nah, hal-hal ini menjadi bagian dari asesmen. Tentu ini juga relevan dengan pertanyaan tadi bahwa kita tentu kalau bicara investasi mungkin di wirausaha, bahkan di riset dan inovasi, kalau kita berdiskusi berkali-kali dengan hampir semua teman-teman, memang tidak, katakanlah ada 1.000 yang berwirausaha yang betul-betul sampai sukses itu 5%, 3% itu sudah merupakan prestasi yang besar karena daya ungkitnya kan lebih tinggi. Barangkali itu mungkin dari saya, jadi asesmennya seperti itu. Tadi ada target-target per universitasnya ada, kemudian per lembaga litbangnya ada, dan itu dilihat dalam konteks nanti di akhir tahun 2024. Tapi kalau dari sisi tahunan dilihat dari progress input dan output. Cuma kalau dalam jangka panjang di 2024 nanti di outcome. Karena tentu kan apa yang dilakukan oleh Pak Gamal, Bu Erika saat ini, kemudian Pak Sutarum tadi, kemudian Bu Dewi, investasinya sekarang, usahanya sekarang mungkin baru kelihatan 5 atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Pak Sutarum, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Cai. Jadi pembicaraan yang produktif hari ini insya Allah menjadi awal dari kegiatan selanjutnya ya. Insya Allah dalam beberapa saat lagi kita akan mematangkan rencana untuk mengembangkan 4 STP, yaitu UI, UGM, IPB, dan ITB, dan kita harapkan melalui kegiatan itu nanti kita bisa mengaplikasikan masukan-masukan, saran-saran, dan apa-apa yang lesson yang diambil dari kegiatan hari ini untuk kita implementasikan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ke depan STP setidaknya di 4 perguruan tinggi ini sudah bisa lebih maju lagi dengan kita bekerja bersama-sama, dan semoga lebih banyak lagi nanti talent-talent muda yang bisa dikembangkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sutarum, dan kalimat Pak Sutarum itu menutup acara kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kalimat yang saya dapatkan hari ini sungguh-sungguh sangat memperkaya kepala saya, dan beberapa kalimat yang saya tangkap adalah, kalau boleh pinjam istilahnya Prof. Erika, kita harus tumbuh tapi tidak hanya tumbuh, tapi harus berkembang. Dia tumbuh dan berkembang, jangan sampai tumbuh kemudian tidak berkembang lagi, dan it goes beyond training seperti kata Ibu Dewi, dan itu untuk goes beyond training itu kita perlu kolaborasi, sinergi, mentorship. Artinya mentorship is actually the keyword here, but dan dalam forum ini kita harap kita bisa mendorong elemen kolaborasi dan sinergi tadi sebagai awal mulai yang baik. Sehingga sekali lagi terima kasih kepada para pembicara sekalian, kepada Prof. Erika, kepada Pak Ahmad Gamal, kepada Ibu Dewi Meisari, kepada Pak Tatang Mutakin, dan kepada Pak Sutarum Wiryono atas waktunya pagi ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta sekalian. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya, dan tentu terima kasih kepada Pak Teguh Dartanto sebagai co-host dari acara ini, sebagai tuan rumah. Terima kasih FEB UI telah makasih Mas Cai. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat beraktivitas, tetap sehat selalu, dan selamat siang. Siang semuanya. Terima kasih semua. Dewi, Pak Sutarum, Erika, Mas Gamal, Pak Dekan, Prof. Erika, ada Pak Kali juga di sini ya. Terima kasih. Amit Bapak Ibu. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Waktu, makasih ya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan.